Jadi bab 4, bab 3 dulu kita pegang ya, Sur. Yang pertama bab 3 itu alhamdulillah udah lumayan ya. Ini nggak perlu periksa lagi ya? Iya, Ustaz. Udah diikuti ya. Ini yang dicatat Ustaz, semuanya udah di notis ya. Ini masuk bab 3 ya, diawali dengan biografi Abdullah Yusuf Ali. Nah, memang ini menjadi perdebatan di saat penelitian kualitatif mengacu kepada riset dalam kupasan ketokohan. Nah, namun perdebatannya gini, ketika banyak misalnya satu tokoh dikupas oleh banyak orang, namun menganggap itu tak perlu dibongkar lagi. Padahal kalau Ustadz lain cara berpikirnya, dan itu harus dibongkar lagi. Kenapa? Biografi dari suatu ketokohan yang kita kupas itu bukan hanya dikenal sebagai namanya, orang tuanya, lahirnya, pendidikannya, gurunya, dan muridnya. Tapi yang menjadi stressing point dalam bab 3 kata dengan terkhusus adalah kupasan tentang biografinya, yaitu berkaitan dengan kondisi sosial. Kalau dia kajian keagamaan khususnya tafsir, kondisi keislaman yang berhubungan dengan tafsir di masa beliau di saat mulai proses pendidikan. Karena itulah yang nanti menjadi kajian kental, kajian inti dari hubungannya dengan judul. Orang kira cuma biografi gitu aja, padahal masing-masing penelitian, apa itu skripsi, apakah itu tesis, apakah itu disertasi, itu judulnya beda-beda. Dikira orang semua sama, enggak. Tracing point dalam bab 3 itu, makanya Ustaz fokus tadi bab 3 itu nanti kajiannya adalah tokoh. Kalau dia kajian liberal risetnya ketokohan, kajian utamanya tokoh, bukan metodologi penelitian tapi tokoh. Kenapa? Biar dia lebih konsen pembahasannya menuju pembahasan utama, yaitu bab 4. Sedangkan di bab 2 itu memang landasan teori. Kenapa? Ini ala Ustadz Sapriandi ya. Karena apa? Karena di bab 1 itu dia diawali dengan latar belakang masalah dalam pendahuluan. Latar belakang masalah diawali dengan pendahuluan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Jadi bab 1 itu diawali dengan pendahuluan, ya kan? Nanti dilanjutkan dengan identifikasi, batasan istilah, yang paling intinya nanti rumusan masalah. Yang keduanya nanti adalah metodologi penelitiannya. Nah, yang dirujukkan itu adalah kembali kepada pendahuluannya, awal dari latar belakang masalah itu. Kalau bahasanya latar belakang masalah kalau di bab 1 itu, ini kan dia latar belakang masalah di bab 1. Ya, ini Ustadz mau sinergikan dari bab 1, bab 2 sampai bab 5 berikutnya ya, biar enak. Nah, latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini artinya adalah menjumpai, kalau bahasa sosiologinya itu adalah menjumpai godaan. Sehingga godaan tadi berhasil menjadi hal penyakit yang disebut patologi sosial. Nah, kalau di sini kembali kepada kupasan, bahasa lainnya adalah
latar belakang masalah, sebab musabab kenapa judul itu lahir. Menariknya untuk orang paham kemana arah judul yang kita tampilkan, itu kita paparkan masalahnya apa yang membuat kita terundang untuk menghadirkan judul tersebut, sehingga hadirlah judul itu. Makanya apapun tidak bisa lepas dari masalah, dan masalah itu macam-macam. Tapi saya lebih suka diangkat dari hal yang negatif. Walaupun ada banyak orang menulis yang negatif itu nggak jadi sebagai masalah. Misalnya taruhlah tentang konsumsi makanan sehat, ya kan? Orang mengawalnya dengan makanan-makanan yang banyak itu yang baik, tapi belum tentu sehat, kan gitu. Tapi itu bisa juga jadi masalah. Tapi yang lebih detailnya lagi, banyak dikembalikan pada makanan yang mengundang nafsu, tapi membahayakan bagi kesehatan. Nah itu jadi masalah pokok yang paten. Kalau orang kan banyak nggak seperti itu, nggak setajam itu membongkar masalah itu. Maksudnya. Kalau ini taruhlah akhlak berbangsa, ya kan? Ketika berbicara akhlak kan orang ada dua itu. Makanya nanti insya Allah mau Ustaz bahas nanti dan insya Allah lagi Ustaz siapkan buku. Bukan buku dulu, artikel untuk acara seminar di KKN kelompok 216 di Desa Darus 10B insya Allah. Jadi akhlak itu pandangan orang ada dua, tapi sesuai kompetensi kondisi sosial masa itu, masa mereka berada. Ketika di tahun 90-an ke bawah atau tepatnya tahun 80, 70, 60, akhlak itu sudah sesuatu yang dibahas adalah tentang karakter yang baik. Karena sesuai dengan kondisi pemikiran dan pemahaman masyarakat waktu itu. Di samping pertama adalah akhlak itu baru dikenal, ya kan? Akhlak ini ya. Yang pertama, akhlak itu dipahami, ini sambilan mengajarkan Surya biar nyambung dalam pemahamannya. Akhlak itu dipahami sebagai good karakter, karakter baik atau positif. Kenapa? Karena kata tersebut baru dikenal. B, pemahamannya sederhana sehingga disinggung akhlak maka dipahami adalah perbuatan mulia. Akhirnya setiap perbuatan buruk yang dihadirkan seseorang disebut tidak berakhlak. Itu dia, tidak berakhlak. Disebut tidak berakhlak. Sengaja ditahan. Ada pembagian akhlak. Hal ini untuk memudahkan Muslim saat itu 90-an ke bawah, artinya sampai ke tahun 20-an Masehi, untuk memahami
kajian inti tentang akhlak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, berkembangnya zaman, akhlak, pengertian dan pemahaman tentang akhlak dalam perkembangan zaman. Maka saat dibahas tentang perbuatan, maka dirincilah ada yang positif dan negatif. Karena perbuatan itu umum dikerjakan, sehingga akhlak pun ikut serta menjelaskan secara rinci bahwa ada macam-macamnya, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul madmumah. Di masa 2000-an sampai sekarang barulah pengenalan tentang macam-macam akhlak. Tujuannya untuk menyadari bahwa akhlakul karimahlah jalan menuju Allah atau kedamaian. Ini nanti Ustaz jelaskan. Nanti, tapi nggak sekarang. Baik. Jadi ini sesemuanya, keduanya, 1 dan 2 mengikuti perkembangan zaman tanpa merubah maksud dari pengertian akhlak itu sesungguhnya. Kata lainnya adalah diterangkan secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Baik. Ini tadi sesuai dengan kondisi pemikiran dan sosial dengan kesesuaian masa keberadaan mereka. Masa itu ada 2 tuh. Masa itu menurut Sasapriandi ada 2. Yang pertama adalah ruang, yang kedua adalah waktu. Itu dia. Ya, Ustaz? Ya, Kak? Ntar Kak, nyiming dulu. Jadi itu dia kajiannya. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke bab 3 tadi. Bab 3 yang dalam tesis Surya ini yang berhubungan dengan alat berbangsa menurut Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir Dohali Quran, maka yang diangkat adalah biografinya Yusuf Ali
disesuaikan dengan satu, masa kanak dia, tepatnya masa beliau mulai proses pendidikan. Kedua, terhubung dengan kondisi sosial. Tiga, terkait dengan kondisi keagamaan, terutama keislaman. Inilah alasan mengapa biografi tokoh itu tetap diangkat walaupun tokoh tersebut sudah sering dikupas dengan judul berbeda. Diangkatnya biografi tersebut, stressing pointnya adalah berhubungan dengan judul dan terhubung dengan keterkaitan kondisi sosial dan keagamaan, khususnya inilah yang menolak ide siapa-siapa yang menyatakan tidak perlu lagi biografi tokoh di judul penelitian tersebut untuk diangkat. Surya apa masuk Ustaz nih? Contoh, Al-Ghazali 100 penelitian sudah membongkar dia. Pertanyaannya, perlukah itu dimasukkan bab 3 biografinya? Banyak orang mengupas, tidak perlu karena sudah sering dibahas. Salah menurut Ustaz Sapriandi. Kenapa salah? Bahwa biografi itu bukan hanya mengenalkan tentang nama. Biografi itu bukan hanya mengenalkan A. nama, B. lahir, C. pendidikan, D. guru. Ya, bukan hanya, tetapi hal yang berhubungan dengan lahirnya pemikiran tokoh, dengan keterkaitan judul yang mau diteliti. Paham? Makanya Ustadz argumentasinya kuat. Ketika Ustadz sebagai pembimbing satu, Ustadz pertahankan itu. Nah, itu makanya Ustadz bilang tadi nggak ada sensasi-sensasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Enggak, itu harus ada dipertahankan. Ada hal-hal yang harus dipertahankan dalam sebuah penelitian. Yang mana perlu dirubah, yang mana enggak. Makanya dari zaman Bahola
Bab 1 itu latar belakang masalah, pendahuluan. Bab 2 itu landasan teori. Bab 3 itu adalah biografi tokoh kalau dia library riset dalam ketokohan. Atau dalam kualitatif lapangan adalah gambaran kampung itu. Nah, kalau di gambaran kampung itu semua udah bahas tentang kampung William Iskandar. Ya, William Iskandar yang berhubungan dengan judul sebelum-sebelumnya. Tapi William Iskandar dengan berkaitan dengan judul ini kan mau dikejelaskan itu. Itu yang dipaparkan semuanya secara umum. Nanti baru bagaimana William Iskandar yang sekarang yang berkaitan dengan judul utama alias bab 4 di rumusan masalah terakhir. Jadi rumusan masalah kedua itu adalah teori, landasan teori. Rumusan masalah pertama itu landasan teori. Nah, bab 1 yang kenapa Ustaz? Nggak perlu dikaitkan lagi. Nggak perlu dikaitkan. Makanya di situ di bab 1 itu semua udah ada sampai terakhir metodologi penelitian atau sistematika pembahasan dan dimasuk dalam metodologi penelitian itu diakhiri dengan sistematika pembahasan atau perpustakaan terdahulu sebelum sistematika pembahasan. Kenapa? Jangan-jangan ada plagiasi dari perpustakaan terdahulu, kajian terdahulu atau perpustakaan terdahulu atau kajian terdahulu dengan sistematika pembahasan kita. Makanya dikencangkan dia di akhir dengan sistematika pembahasan penelitian Surani apa? Oh, ternyata beda toh dengan kajian terdahulu. Itu. Selesai bab 1 tadi. Bab 2-nya baru landasan teori. Apa landasan teorinya? Apa itu akhlak? Apa itu bangsa? Apa itu berakhlak? Apa itu berbangsa? Apa itu akhlak berbangsa? Pandanglah secara umum. Tanpa dikaitkan di situ ada Yusuf Ali dengan Holy Quran-nya. Selesai. Baru masuk bab 3. Bab 3 itu masuk biografi Yusuf Ali dan Holy Quran-nya, the Holy Quran-nya. Sedap dia. Yang bagian A biografi Yusuf Ali. 1 nama lengkapnya. Udah masuk itu nanti bin-bin-binnya kan gitu. Yang kedua, Bah, pendidikannya. Yang ketiga, guru dan muridnya. Yang keempat, karyanya. Tapi sebelum karya, di situ ada kondisi sosial. Kondisi sosial di masa Ali sebelum, dari masa-masa dia mulai belajar lah. Kenapa? Orang yang belajar itu Surya akan kebawa sampai dia besar. Karena itulah yang memicu dia untuk melanjutkan S2, S3-nya. Karena orang yang sudah SD masih teringat dia dengan memori SD itu. Benar. Tapi kalau umur 3 tahun ke bawah, jarang orang mengingat. Nah, umur SD kelas 1 sudah pada mengingat. Ustaz sampai sekarang masih ingat Ustaz pertama kali Ustaz masuk langsung dengan pantun. Kata dalam tempurung itu kan masih ingat kali. Ruangan sampai Ustaz duduk di mana masih tergambar. Itu kelas 1. Ustaz tuh berada di kelas 1. Di ruangannya itu ada gang kayak gini, di belakangnya ada jual mie sop pakai mie, dituangkan pakai kuah mie sop. Ya, gitulah dulu. Masih terbayang kenapa? Ini yang akan memotivasi Ustaz sebagai seorang pendidik atau tidak pendidik. Pendidik atau pengusaha atau penguasa atau bla 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 dan sebagainya. Kenapa? Memory to become high class. Iya kan? Iya. Salah nggak? Enggak. Tapi Ustaz memang kan nggak semua orang kan hanya orang-orang pintar. Betul. Yang bisa mengingat. Betul. Karena Ustaz nggak pintar dulu di SD, SMP, SMA, SD Sanawiyah Aliyah. Tapi alhamdulillah ketika masuk di perkuliahan jumpa kan. Banyak kawan-kawan yang di SD Sanawiyah Aliyah pintar, tapi akhirnya nggak lanjut dia. Mungkin di situ ada kebosanan, boring ya. Ada kebosanan. Tapi sebenarnya ada obat dari kebosanan itu. Itulah tadi filsafat dan tasawuf. Nggak pernah berhenti dia berpikir. Itulah wilayah-wilayah orang yang bahas kontekstual. Yang capek itu membahas tekstual. Benar. Tekstual itu mematikan cara kita berpikir. Tekstual mematikan fokus hanya
ke tekstual mematikan cara kita berpikir dan lelah berkehidupan. Sapria Andi. Aku kan pelan-pelan mau ikut juga seperti Pitagoras, Plato, Aristoteles, Socrates. Ya, paling utama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad datang dari Allah berupa wahyu yang terlapaskan dalam lidah yang disebut dengan hadis. Itu nanti lain lagi nanti. Sekarang sini. Baik. Jadi inilah tadi yang Ustaz maksudkan tadi, bahwa ya kontekstual itu alias ikro atau merenung atau tadabbur atau tafakkur adalah kenikmatan dan kenyamanan dalam berpikir serta berkehidupan. Sapria Andi. Intinya, jodohkanlah teks dan kontekstual. Bahasa fikihnya, teks itu khudu, konteks itu khusyuk. Bahasa tasawufnya lahir, teks itu batin, konteks itu. Jadi semalam saya bilang jangan surya terfokus kepada seperti harus dirubah, ini enggak. Maksud Pak Uqbah itu biar surya paham dan arahnya ke situ garis besarnya. Itu dia. Nah, maka dalam hal ini di sini tadi Yusuf Ali yang kita bahas pertama tadi, yang A, ya kan? Bab 3 biografi kehidupan Yusuf Ali. A, kehidupan Abdullah Yusuf Ali. 1, biografi Abdullah Yusuf, taruhlah kayak mana lah susunannya, begitulah. Kalau di sini kehidupan Abdullah Yusuf Ali bab 3 kan, cantik juga. Artinya kita menghindari orang-orang yang mempunyai paham tadi yang pertama tadi yang saya bilang, memahami bahwasanya karena tokoh itu sudah sering dikupas, nggak perlu lagi lah biografinya. Apa betul kondisi yang kemarin 5 tahun yang lalu dengan kondisi sekarang, orang dari kacamata mana mereka mandang? Maka kacamata judul. Kalau judul Surya Akhlak Berbangsa, dalam kacamata akhlak berbangsa berarti semua kaitannya dengan kondisi sosial dan kondisi keagamaan dan keislaman. Nah, nanti dikaitkan kemana kondisi sosial dan keagamaan dan keislaman? Nanti dikaitkan di bab 4. Disitulah tadi maka lahirlah The Holy Al-Quran, The Holy Quran. Maka tadi situ ada biografi biografi Abdullah Yusuf Ali, ya kan? Ini nanti biografi Abdullah Yusuf Ali ini sebenarnya adalah namanya, kemudian 2 pendidikannya, yang ketiga gurunya dan muridnya, yang keempat baru masuk, atau bisa aja nanti udah masuk semua nanti sini kan, baru masuk karyanya, baru masuk yang ke B, kondisi sosial. Ini kan dari ini 1 nama, 2 pendidikan, 3 guru dan murid, 4 karya. Ada apa karya kok bisa? Baru lanjut B. B tadi adalah
apa namanya? Nggak apa-apa coret lagi ya. Nggak apa-apa. B apa tadi? Kondisi. Ini. Di sini B. Kondisi sosial pada masa, dan baru masuk F, kondisi Islam pada masa Abdullah Yusuf Ali. Di mana? Di barat itu. Baru masuk nanti yang B, C, D. Ya, ini udah nggak masuk nih. Karin ini kan nanti Karin ini masuk di karya. Karya nih. Nah, ini nanti di sini tadi. Kalau udah biografi itu situ pemohon mau langsung. Itu tadi penjelasan tadi Ustaz seperti itu dah. Apa enggak? Surya. Udah ulah. Ya, udah lagi serius tuh. Kajian Ustaz tadi biografi, makanya nggak dimasukkan orang biografi itu dibahas lagi situ. Karena biografi itu udah masuk paket. Paketnya namanya, nama orang tuanya, namanya kan dengan bin tadi lah, tempat tanggal lahirnya, kemudian pendidikannya, kemudian guru dan muridnya, kemudian karyanya. Baru kita sambung B. B tadi apa? Kondisi sosial dan keislaman di masa hidupnya. Kondisi sosial, ini jadikan satu bisa lah, kondisi sosial dan keislaman pada masa Abdullah Yusuf Ali. Nanti barulah masuk, nanti jadi satu ini ya. Nggak bingung kan? Enggak. Nah, nanti baru masuk, ini kan B, ini kan A. Baru ini nanti masuk B. Ya, inilah dia B. Ya, baru satunya apa? Kondisi sosial. A. Ya kan? Apa di situ? Seks bebas. B. Senjata api bebas. Ini kan hidup sosial semua ini. C. Apalagi tuh kan kondisi sosial. Mabuk-mabukan bebas. Artinya liberal. Kan gitu ya. Baru nanti kondisi keagamaannya. B. Kondisi keislaman. A. Persatuan. B. Kebersamaan. Apa-apa nanti di situ. Nah, jadi terinspirasinya The Holy Quran ini tadi karena dua hal. Ada ketidakcocokan. Nah, nanti baru masuk yang C. C tadi apa? Profil tafsir Holy Quran. Kehadiran tafsir atau The Holy Quran. Kenapa kita buat kehadiran kita kaitkan? Yang nulis Yusuf Ali. Setiap tulisan beliau tidak lepas dari kondisi sosial. Yang kedua, tidak lepas dari kondisi keislaman yang saat itu masih belum maksimal memahami keislaman. Kenapa? Mungkin karena takut tekanan. Karena di situ ada ras kan, black or white tadi, apalagi masalah agama. Yang minoritas tadi Muslim dianggap teroris. Di situ nanti, maka dinyatakanlah bahwasanya Quran suci di sini hadir. Kesucian yang bisa mensucikan kondisi sosial di barat saat itu dengan seks bebas yang nggak lagi seks. Kemudian tadi malam Ustaz nonton film yang dibawa oleh Bruce Willis. Bruce Willis ini sebagai seorang dokter bedah. Bolak-balik dia menangani orang yang kena peluru. Tak terpikir dia, ada satu hal. Yang pertama, kepolisian di Amerika saat itu, bukan di Amerika, di Chicago. Ya Ustaz tadi malam nonton filmnya apa judulnya lupa Ustaz. Ya, kepolisian di Chicago kalau tak salah waktu itu, atau taruhlah di barat waktu itu. Ustaz lupa nama daerahnya apa. Waktu itu adalah tidak berjalan kan, nggak berani. Sehingga banyak kali kasusnya nggak terselesaikan. Kapan si Bruce Willis tadi sebagai dokter bedah terpikir itu? Ketika istrinya meninggal ditembak oleh perampok yang merampok rumah besarnya, dan anaknya pun kena pecahan peluru di bagian otaknya. Baru sadar dia, bolak-balik aku selama ini mengeluarkan peluru tuh sampai dari anak kecil sampai orang tua.
Ternyata apa? Ini semua ada kesalahan karena bebasnya membawa senjata api. Terakhir akhirnya dia jadi heroik. Ditangkapkah dia? Tidak. Polisi pun waktu itu memuji dia. Sungguh dokter bedah memang berani. Karena waktu itu pun yang jadi apanya pun ditangkap kan, nggak dibunuh. Dokter bedah sungguh berani. Selama ini kami tak berani. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai malaikat pencabut nyawa. Karena selama ini kriminalitas itu tak ada yang berani menghentikannya. Kondisi kejahatan di barat saat itu di film Bruce Willis tadi sebagai dokter bedah, ya ini biar Ustadz nggak jangan menjelek-jelekkan satu daerah atau kota di barat sana ya, tapi Ustadz kadang nggak tahu. Yang penting kalau mau dicari filmnya, Bruce Willis bintangnya waktu itu jadi sebagai dokter bedah, yang akhirnya masa di saat waktu itu dirampok rumahnya ketika dia mau pergi sama keluarganya syukuran karena anaknya tadi diterima salah satu universitas terkenal di sana. Akhirnya dia mau pergi tadi makan syukuran, akhirnya dipanggil untuk menanggulangi pasien yang lagi ketembak karena dia dokter ahli bedah yang terkenal di saat itu. Baik, akhirnya dia jadi pahlawan, nggak ditangkap dia, dan dianggap dia telah memperbaiki sistem keamanan di barat dari salah satu daerah di kota tadi. Baik, jadi inilah tadi yang masuk Ustadz, itu semua tidak lepas dari kondisi sosial. Makanya menjadi suci lah semua perbuatan sosial ini dengan Holy Quran. Nanti baru kita lihat bagaimana perkembangannya. Tapi jangan dibahas dulu tentang akhlak dan berbangsa. Cuman paparkan aja. Jadi kita cuma mengatakan hadirnya The Holy Quran ini tidak luput dari yang dia pernah dari mulai SD dia kecil, SMP, SMA sampai dia menjadi seorang intelektual Muslim. Maka lahirlah The Holy Quran ini. Ini yang Ustadz bisa menyetop orang-orang yang mengatakan tak perlu lagi biografi itu. Gitu ya. Baik. Dah, intelektualitas ini tidak perlu lagi karena dia dimasuk di biografi di awal. Karya-karyanya udah masuk di sini. Ya, nanti ditengok lagi ya. Nah, ini kalau gini udah cocok masuk YouTube. Ya, kemudian masuk kita kepada sudah selesai bab 3. Tapi ada satu hal Surya, itu semua tidak luput dari kutipan catatan kaki. Kalau di lapangan catatan kakinya berupa wawancara. Surya Kelana Putra, staf pengajar di Unimed misalnya, wawancara tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Dah, berarti kita nggak dikatakan asbun, asal bunyi. Selesai bab 3. Udah paham kan, Sur? Baru masuk bab 4. Bab 4 tadi barulah masuk tadi. Apa yang dibahas Ustadz? Angkat lagi sedikit tentang Holy Quran tadi. A. Profilnya. Holy Quran dan akhlak manusia. Jadi semua kajian ayat Holy Quran dan akhlak manusia. The Holy Quran dan akhlak Muslim lah. Akhlak Muslim. The Holy Quran dan akhlak Muslim serta karakter manusia. Loh, kenapa bisa dibuat dua? Setelah buat atau karena akhlak Muslim ini adalah, saya katakan tadi, ini tadi bahwa akhlak itu mereka adalah jembatan bagi makhluk kepada Khalik. Sapria Andi.
Nanti jelaskan dalam tulisan berapa artikel dulu jadi buku. Ya, mudah-mudahan bisa jadi Ibnu Maskawi. Tahdzibul Akhlak. Ya, Ustadz New Tahdzibul Akhlak. Akhlak itu adalah jembatan bagi makhluk kepada Khalik. Maka tidak bisa dikatakan sebaik apapun manusia itu kalau dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya, ini berarti pengakuan Allah sebagai Tuhan. Kalau tak diakui Allah sebagai Tuhan, berarti dia nggak bukan akhlak. Tapi baik orangnya, Ustaz. Bermoral mulia. Gitu dia. Baik ya. Udah. Sekarang masuk kepada B. Ini tadi dohli Quran dan akhlak muslim serta karakter muslim. Ini dari mana dapatnya, Ustaz? Ya dari dohli Quran tadi. Untuk memicu. Baru masuk yang kedua. B. The Holy Quran dan akhlak berbangsa. Kayak mana caranya, Ustaz? Carilah tadi ayat Quran yang ditafsirkan oleh Abdullah Yusuf Ali. Abdullah Yusuf Ali. Ya kan, ayat Quran tadi yang berkaitan dengan akhlak bangsa, berakhlak, berbangsa, dan akhlak berbangsa. Ini semua lihat. Surya yang ngerti bahasa Inggris, lihat. Jadi caranya bagaimana? Ustaz kasih jalan. Buka di Google ayat-ayat tentang akhlak dan ayat-ayat tentang bangsa. Buka The Holy Qurannya Yusuf Ali. Pahami isi kandungan bahasa Inggris tuh. Jawab. Ini nanti menjadi jawaban inti. Baru nanti masuk yang C, analisa. Masuklah. Apa semalam? Pandangan Barat tentang pandangan Abdullah Yusuf Ali dulu tentang akhlak berbangsa. Enggak, ini udah di sini. Yang kemarin Ustaz ini. Akhlak berbangsa menurut pandangan Barat. Bukan menurut lagi, akhlak berbangsa pandangan Barat. Siapa ini? Muslim di Barat. Ini masuk C analisanya. Baru 2. Masuklah komen peneliti. Baru hidup dia. Nah, ini Ustaz simpan. Foto dulu. Nggak hilang nih. Oh, nanti Ustaz aja yang foto. Nanti biar Ustaz kirim sama Surya. Ya. Jadi ini nanti. Ini Ustaz foto. Ini Ustaz foto. Ini udah nggak ada tadi ya. Ini aja dia ya. Ini nanti jawaban. Disinilah kritisnya nanti Surya. Kenapa? Ini udah analisa Surya. Pandangan Barat tadi udah masuk kombinasi dari Muslim di Barat dan masuk Yusuf Ali. Setelah menguatkan di sini. Ini tergantung tadi ini kan bagian B. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang Tunggora. Ya kan? Atau pengertian akhlak dan bangsa. Masuk apa akhlak bangsa atau gini lah, yang penting ini nanti isinya. Udah kan? Baik, jadi itulah dia Surya. Ini Ustadz bawa dulu. Yang jelas secara garis besar Ustadz udah ngarahkan. Nanti Surya juga periksa lagi di tesisnya. Ustadz juga akan baca pelan-pelan. Nanti Ustadz kasih kode. Sur, udah mantap. Tinggal masukkan sedikit apa yang Ustadz maksud di atas. Tapi yang lebih kenal nanti Surya lebih enak.
Oh, karena surya yang sampai sekarang masih tergambar ini. Mm-mm. Yang mana yang belum masuk? Mm-mm. Oh, atau ada salah selip letak. Mm-mm. Ya, jadi insya Allah Senin kita bongkar lagi. Mm-mm. Kalau memang nanti ada sempat, entah hari Sabtu atau hari Minggu bisa singgah tempat Ustaz. Iya. Baik, Ya, Ustaz. jadi ini saja kupasan kajiannya. Ini semakin mengerti surya. Nanti baru dalam penutup itu kesimpulan. Kesimpulan itu belum matikan kan? Belum. Kesimpulan itu hakikatnya adalah menyimpulkan atau bahasa lainnya menjawab pertanyaan rumusan masalah. Sapriyandi. Kesimpulan itu adalah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Akhlak dan akhlak berbangsa. Yang kedua, Yusuf Ali dengan Holy Qurannya. Yang ketiga, akhlak berbangsa menurut Yusuf Ali. Dah, itulah dia jadikan 3 alinea. Selesai kesimpulan. Sedangkan saran, masukkanlah tadi. Apa sarannya ke depan, bla 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 bla, itu surya yang tahu. Ya, sedangkan abstrak itu sudah kita bahas kan? Ini dari perbaiki abstraknya. Ini sebagian. Gitu. Ya udah, nanti saya periksa pelan-pelan lagi. Ya, kalau abstrak ini kemarin adalah kumpulan dari bab 1 rangkuman singkat dan padat dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Tapi yang menjadi stressing pointnya adalah masalah. Yang kedua adalah temuan. Yang ketiga adalah metode penelitian yang digunakan. Yang keempat adalah kenyataan yang diterapkan, sesuaian. Dari situ dia, itu stressing pointnya. Tapi sebenarnya itu adalah kerangkuman dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Itulah abstrak. Dengan berapa? 200 karakter tulisan. Ya, itu dia tadi. Maka kata kunci akhlak berbangsa Abdul Yusuf Ali, The Holy Quran. Ya, gitu ya Sur. Ini Ustaz bawa dulu. Ya.